Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di sebuah kampus untuk menjadi seorang pembicara di hadapan banyak sekali mahasiswa. Dan di hadapan mahasiswa-mahasiswa itu saya mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Tolong ajukan tangan siapa di antara kalian yang merasa bahwa hidup kalian itu berbahagia. Dan kebanyakan di antara mereka menjawab berbahagia. Mereka mengacungkan tangannya, sebagian bahkan dengan sangat tinggi. Tetapi kemudian saya langsung sangkal bahwa kalian semua tidak berbahagia. Kalian justru menghadapi sebuah dilema di mana kalian tidak tahu apa itu kebahagiaan. Makanya ketika kalian tidak bahagia tetapi kalian ditanya tentang kebahagiaan, kalian mengaku bahwa diri kalian itu berbahagia. Saya langsung mengajukan argumentasinya bahwa apakah yang saya akan ceritakan berikut ini pernah kalian alami? Dulu saya bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil itu sebenarnya sangat bahagia, sangat antusias, penuh imajinasi, penuh idealisme, penuh gagasan, penuh cerita dan narasi. Tetapi masalahnya adalah dia bertemu dan dibesarkan dengan orang tua yang salah. Waktu kecil, di usia 3-5 tahun, dia mengajukan pertanyaan sampai 300 kali dalam satu hari. Dan itu kebanyakan diajukan kepada orang tuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Satu, tidak merespon. Dua, merespon dengan sesuatu yang buruk. Anak nanya ini, kenapa matahari bersinar? Kenapa ada gunung warnanya biru, sedangkan kalau dari dekat ternyata menjadi warna hijau? Kenapa genting rumah terbuat dari bahan-bahan yang justru berat, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang tua kita itu malas untuk menjawab itu, bahkan kadang-kadang marah ketika mendapatkan banyak pertanyaan seperti itu. Saya ngecek di Google, itu banyak sekali orang tua di Indonesia yang bertanya bagaimana menghadapi anak yang terlalu banyak bertanya. Bahkan ada di antara mereka itu yang ternyata ngerespon anak yang terlalu banyak bertanya itu sebagai anak yang hiperaktif dan kemudian diruqyah. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Baraya bahwa proses berpikir itu dimulai dari proses tanya jawab di dalam benak kita. Proses ada informasi-informasi yang dicoba untuk dikoneksikan dalam benak kita. Nah, kalau misalkan proses tanya jawab dalam benak itu terhenti, di mana untuk bertanya saja ternyata tidak direspon dengan baik, akhirnya kebanyakan anak Indonesia malu untuk berpikir dan tidak mau untuk bertanya. Ketika dia masuk SD, dia blah-bloh, bingung ketika setiap guru mengajukan sebuah pertanyaan, adakah di sini yang mau ditanyakan? Maka anak-anak di Indonesia kebanyakan bungkam. Bukan gara-gara mereka tidak punya pertanyaan, bukan gara-gara mereka tidak ingin bertanya, tetapi justru mereka itu trauma bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada orang tuanya, kepada orang-orang di sekitarnya, itu biasanya tidak direspon atau direspon dengan nada negatif. Dan karena itulah maka anak-anak kita jangankan untuk berprestasi, jangankan untuk berbicara, jangankan untuk speak up dan mendemonstrasikan gagasan dan keinginannya. Kebanyakan di antara mereka pasif. Nah, inilah bayangkan anak-anak di Indonesia itu banyak yang cerdas, banyak yang jenius, tapi sejak awal dia terhenti. Lalu saya berkata kepada mahasiswa-mahasiswa yang tadi itu, apakah kalian pernah mengalami hal yang semacam ini? Kebanyakan merasakan, ya, mengalami hal yang seperti itu. Dan kemudian itu soal kecerdasan, itu soal kepintaran, itu soal nalar kritis. Selanjutnya, yang dibungkam, yang dihancurkan di Indonesia itu apa? Imajinasi. Anak-anak itu penuh sekali otaknya itu dengan berbagai warna, berbagai rasa, berbagai imajinasi, bahkan fantasi mereka dengan realitas mereka itu terhubung, tercampur satu sama lain sehingga kadang-kadang di antara mereka tuh tidak tahu mana fakta, mana imajinasi. Jadi mereka sering menggambarkan ada harimau yang berukuran kecil, ada Ultraman benar-benar nyata. Mereka tidak bisa memilah mana fantasi dengan mana fakta. Saking besarnya imajinasi mereka. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif. Itu adalah karakteristik otak yang sedang tumbuh kembang menuju otak yang masa depan akan menjadi sangat cerdas, akan menjadi sangat jenius. Tetapi potensi itu pun kebanyakan orang tua kita, kebanyakan guru-guru kita itu membantainya. Waktu kita kecil, kita senang sama main bola, kemudian kita mengidolakan atlet bola, kemudian memajang posternya. Nah, si anak yang tadi saya temukan itu, si anaknya itu punya buku tulis. Buku tulis itu secara sengaja dia pilih.
Lionel Messi, timnas Argentina, karena dia mengidolakan tokoh-tokoh itu. Disimpan menjadi sampul bukunya, itu adalah kesenangannya. Tetapi hari pertama dia sekolah, gurunya langsung menegur, kamu bukunya tidak rapih, tolong disampul dengan sampul warna coklat yang tulisannya Pancasila, begini dan begitu. Inilah kehancuran imajinasi anak kita itu dari kecil tuh udah dibunuh. Yang warna-warni, yang begitu mencolok, yang begitu menghidupkan fantasi, itu harus ditutup dengan warna coklat. Sudah selesai sampai di situ? Belum. Penghancuran imajinasi anak-anak kita itu belum selesai sampai di situ. Ketika si anak curi-curi pikiran, si anak curi-curi waktu, menggambar apa yang dia senangi itu, di buku tulisnya ditegur juga. Dengan alasan kamu harus menulis. Kamu harus menuliskan apa yang ibu diktekan. Kamu harus menulis di buku tulis. Nanti kalau mau menggambar, silahkan menggambar 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu waktu SD itu kan begitu. Akhirnya apa? Si anak itu tuh udah menalar kritisnya dibantai, udah pikiran liarnya dibungkam, kemudian dia punya fantasi, dia punya imajinasi, itu dihentikan. Lalu akhirnya apa? Bengong. Dia punya apa lagi? Oke, dia punya potensi, dia punya bakat, dia punya minat, dia punya keinginan. Si anak kecil itu bakat minatnya apa? Bakat minatnya itu adalah main bola. Ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, dia rajin sekali main bola, dia langsung mencetak begitu banyak gol untuk timnya. Baik itu tim yang dibentuk secara seadanya maupun dalam perlombaan-perlombaan. Tetapi pada akhirnya itu ketahuan sama orang tuanya, ketahuan sama guru-gurunya. Satu waktu orang tuanya ditelepon sama gurunya. Ini anak tuh sebenarnya kurang ya pas pelajaran ini dan pelajaran itu. Kayaknya sih ini terlalu banyak main. Dan akhirnya apa? Si anak itu yang awalnya konsisten berlatih main bola, main futsal bersama teman-temannya, dihentikan juga. Kamu kenapa gini terus? Nilai kamu jadi jelek. Jadi pelajaran olahraga, pelajaran bersosialisasi, pelajaran main bola, di mana dia mengasah bakat minat dan potensinya, itu dipagari juga. Mulai sekarang ibu masukin kamu ke les-lesan. Les ini, les ini, les ini, biar nilainya nanti tinggi-tinggi. Akhirnya dia tidak bisa lagi mengembangkan bakat minat dan potensinya. Sekarang Baraya, bayangkan Baraya hidup cuma 1 kali, dan Baraya hidup seperti anak itu. Baraya cerdas, pikiran Baraya hebat, lalu dihentikan, tidak boleh bertanya. Baraya punya imajinasi, Baraya punya fantasi, lalu dihentikan, semuanya harus dicatat. Baraya punya keinginan untuk jadi atlet besar di masa depan, Baraya punya potensi di situ, itu juga dihentikan. Itulah nasib dari sebagian besar anak-anak di Indonesia. Ketika si anak yang tadi saya ceritakan itu pindah dari SD ke SMP, dia menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Dia itu adalah orang yang rajin. Dia itu adalah orang yang jujur. Satu kali datang bimbel ke SMP-nya. Si bimbel itu menawarkan, kalau ikut bimbel pelajaran di kami, nanti nilai ulangan itu bakal bagus-bagus. Silahkan tes nanti. Ternyata si bimbel itu udah kong kali kong dengan wali kelas. Jadi pas mau ngadain ulangan, yang bikin soal ulangannya itu adalah bimbel itu. Kemudian untuk anak-anak yang ikut gabung ke dalam bimbel itu tuh udah dikasih bocoran. Sehingga apa? Pas ulangan dibagikan, hanya anak-anak yang bimbel itulah yang nilainya bagus. Si anak saya yang saya ceritakan tadi itu, dia tidak ikut bimbel, tapi dia melihat adanya kecurangan itu, adanya bocoran soal di situ. Jadi dia lapor kepada wali kelasnya, Bu, soalnya bocor. Ini dibocorinnya sama ibu bimbel begini dan begitu. Satu hal yang luar biasa yang terjadi di Indonesia dan menjadi fenomena busuk di Indonesia, itu adalah kalau ada anak yang jujur, dia yang dibully. Dia yang dipersekusi. Dia ketika melaporkan kepada wali kelas, sama wali kelasnya bukan hanya diabaikan, tapi malah kamu harus tutup mulut, gak boleh ngomong sembarangan kayak gini kayak gitu ya, ini demi kebaikan bersama, begitu kata wali kelas. Dan ketika si anak itu ketahuan membocorkan oleh teman-temannya, 2 bulan dia tidak ditemanin, 2 bulan dia diancam, 2 bulan dia dimarahin, teman-teman dekatnya menjauh, kamu teh cepu, kamu kenapa sih harus ngebocorin yang seperti ini, gak kebersamaan banget. Jadi yang tidak jujur, yang tidak punya integritas,
Itulah yang benar di Indonesia. Sedangkan yang jujur, Baraya pernah nggak ngalamin seperti anak yang saya ceritakan tadi itu. Ketika dia jujur, dia malah diabaikan, dia malah dipersekusi oleh teman-temannya. Tidak lagi ditemanin sampai beberapa bulan ke depan. Akhirnya dia sadar bahwa hal yang benar yang terjadi di Indonesia seharusnya adalah kemunafikan. Sebab kalau ada orang jujur, maka dia pasti akan dikucilkan oleh masyarakat. Begitu, dia mengalami hal yang seperti itu, oke lah. Tapi dia juga nggak ngerti kenapa harus nyontek juga, kenapa harus seperti itu juga. Dia lanjutkan. Setiap dia mengerjakan PR, dia datang ke kelas, teman-temannya langsung semuanya nyontek. Oke, tidak apa-apa. Tapi pas ulangan, pas dapat nilai di rapot, dia melihat teman-teman yang selama ini nyontek pada dirinya dapat nilai yang lebih besar. Kenapa? Karena bukan hanya nyontek pada dirinya, tapi nyontek sama yang lain juga. Sedangkan dirinya yang kerja keras sendirian dapat nilai justru yang jelek. Pas ulangan, dia tidak mau membagikan, tapi tetap ada orang yang maksa nyontek. Dan guru-guru di depan sana pura-pura tidak melihat. Nyontek-nyontekan terjadi di mana-mana. Akhirnya apa? Anak-anak yang jujur, anak-anak yang pintar dapat nilai yang minimum, sedangkan anak-anak yang munafik, yang dibesarkan dengan kemunafikan, itu akhirnya dapat nilai yang besar-besar. Dia belajar dari situ. Dia hidup sekali-kalinya, tetapi dia mengalami penghidupan yang seperti itu. Ketika dia masuk ke SMA, dia sudah putus harapan, dia sudah putus asa, dia sudah tidak punya apa-apa. Bakatnya sudah mati, harapannya sudah mati, fantasinya sudah mati, nalar kritisnya sudah mati. Semua potensi yang akan mengarahkan dia ke masa depan yang cerah, itu juga sudah dimatikan. Bukan oleh siapapun, tapi oleh orang yang mengaku mencintainya. Ketika si anak itu SMA, dia menemukan disuruh sama gurunya untuk mengerjakan sebuah makalah, bikin makalah kelompok. Yang luar biasanya apa? Di kelompok itu semuanya memutuskan untuk copy paste dari internet. Dia bilang, kita harus bikin sendiri. Enggak, karena ini di internet sudah ada. Namanya aja ganti. Ininya aja ganti. Udah jadi nama kelompok kita. Dia coba untuk bikin sendiri. Dan akhirnya apa? Ketika dikumpulkan kepada guru, si guru bilang, yang penting mengumpulkan. Mau jelek, mau enggak, Bapak terima. Mau kopas, mau enggak, itu urusan nanti. Yang penting dikumpulkan. Dan pas presentasi, teman-temannya semuanya baca. Baca. Tidak ada proses berpikir sama sekali. Ngetiknya tinggal copas. Pas presentasinya tinggal baca. Di mana itu nalarnya diasah tuh di mana? Gak ada. Dan anak tadi itu berupaya sebisa mungkin presentasi tanpa teks, bikin makalah juga ngetik sendiri, tetapi nilainya lebih jelek daripada teman-teman yang lain. Dan teman-teman kelompoknya akhirnya mengolok-olok dia. Gara-gara kamu presentasi kita jadi jelek, gara-gara kamu nilai makalah kita juga jadi tidak bagus. Padahal tinggal copy paste aja dari situ, kenapa sih nggak mau? Begitu. Akhirnya apa? Coba Baraya bayangkan, kalau Baraya hidup di Indonesia dan mengalami apa yang dialami oleh anak yang saya ceritakan tadi itu, potensinya padahal besar, habis. Kecerdasannya besar, tapi dirusak. Idealismenya habis. Kejujurannya habis. Potensinya juga habis. Semuanya dihabisi. Semua hal yang bisa mengantarkan seseorang menuju kesuksesan, lagi-lagi saya tegaskan, dihabisi di lembaga pendidikan kita, di tempat kekeluargaan kita, di tempat lingkungan pertemanan kita. Semuanya menghabisi itu. Dan akhirnya ketika dia sudah SMA, kemudian memilih untuk kuliah, dia milih jurusan apa? Sesederhana nyari tempat kuliah yang paling bisa memberinya pekerjaan. Kuliah itu untuk ngasah otak, kuliah itu untuk meningkatkan kualitas diri. Tetapi siapa yang berpikir seperti itu di Indonesia? Di Indonesia tuh kuliah ya untuk kerja, untuk ngebabu sama korporat. Di Indonesia, kita sekolah begitu lamanya, itu hanya agar apa? Hanya agar ijazah kita itu bisa diasongkan, agar waktu kita ditentukan sama pihak lain, penghasilan kita ditentukan sama pihak lain, jadwal kerja kita ditentukan sama pihak lain, kita kerja dengan siapa juga ditentukan sama pihak lain. Kita jadi budak. Karena apa? Karena otak kita itu sebelumnya udah dikosongkan.
Fantasi, keinginan, harapan, cita-cita, gagasan, idealisme, dikosongkan semuanya, udah ngeblank, udah nggak bisa apa-apa, barulah dicekokkan bahwa kita adalah budak bagi orang lain. Ditentukan sama pihak lain. Kerja kita sama siapa ditentukan sama pihak lain. Kita mau dapat pensiun ditentukan sama pihak lain. Kita jam kerjanya berapa ditentukan sama pihak lain. Dan sebagian besar orang-orang di Indonesia itu seperti itu. Jadi semua bakat minat potensinya dihabisi dulu, setelah itu dimasukin, dia diperbudak, dia dipaksa untuk menjadi budak. Sekarang saya nanya sama teman-teman mahasiswa saya yang tadi itu. Kalian masih ngaku bahagia sekarang? Kalian gak bahagia? Orang Indonesia itu gak bahagia. Mereka ngaku bahagia itu karena mereka gak tahu kebahagiaan itu apa. Mereka tuh nggak pernah merasakan bahwa kompetensi mereka diakui itu nggak pernah. Mereka nggak pernah ngerasain kejujuran mereka itu diakui itu nggak pernah. Mereka nggak pernah ngerasain idealisme mereka tuh diakui itu nggak pernah. Mereka nggak pernah ngerasa bahwa mereka tuh punya fantasi, punya cita-cita, punya keinginan, dan itu tuh bisa menjadi sangat baik kalau itu diterapkan, tapi itu tidak pernah terlaksana. Kita tuh nggak pernah merasakan bagaimana kemenangan, kita nggak pernah ngerasain bagaimana prestasi, kita tuh habis di situ. Nah, sekarang ngaku-ngaku jadi orang bahagia. Ya syukurlah kalau, Pak, saya ternyata tidak seperti itu. Ya syukurlah kalau seperti itu. Tapi saya tanya kepada Baraya, apakah Baraya pernah mengalami hal yang seperti itu? Saya katakan itu bukan pengalaman 1-2 orang. Itu adalah fenomena yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan Baraya mau sukses, mau maju, kita harus berontak, kita harus melawan pada semua sistem yang ada. Dan pada akhirnya kadang-kadang kita bakal merasakan kesendirian, kesepian, tidak punya teman. Ketika kita misalkan sudah dewasa untuk mencapai idealisme, untuk mempertahankan wawasan, untuk mempertahankan pemikiran, itu sangat sulit. Tetapi ya itulah, mungkin hidup cuman sekali. Dan kalau kita bisa mempertahankan idealisme kita, kehidupan berikutnya yang bukan sebuah kehidupan, itu mungkin akan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.